Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman di rumah masing-masing? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja dan semoga kita semua dianugerahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membiarkan wabah ini cepat berlalu agar kita bisa segera melakukan aktivitas sekolah seperti biasa. Memasuki bulan suci Ramadan ini, kita umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang yang bertakwa. Sesungguhnya puasa ini adalah ibadah yang spesial, ibadah yang istimewa. Kenapa? Pertama, karena puasa tidak bisa dimasuki niat musyrik. Apa itu niat musyrik? Niat musyrik adalah niat beribadah tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini berbeda bentuknya dari ibadah fardu lainnya, dari sholat, zakat, dan ibadah haji. Kenapa? Karena puasa ini bentuknya tidak terlihat. Ia adalah ibadah niat, ibadah untuk menahan rasa lapar, haus, dan hawa nafsu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berfirman dalam sebuah hadis bahwa Allah berfirman, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan aku lah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Sungguhnya puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah menganggap puasa ini memang berbeda, dikhususkan dari ibadah lainnya. Kira-kira dari potongan hadis, sebab ia hanyalah untukku dan akulah sendiri yang akan memberikan ganjarannya, apa yang bisa kita simpulkan dari potongan hadis itu? Pertama, bahwa pahala puasa tidak bisa dikisoskan. Apa itu kisos? Kisos itu ketika seorang mukmin atau seorang manusia menzolimi orang lain, maka di akhirat orang yang terzolimi itu akan datang kepadanya meminta keadilan, dan Allah akan memberikan sebagian pahala orang yang menzolimi tersebut ke orang yang tadi dizolimi. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak bisa dikisoskan. Pahalanya itu hanya untuk Allah, bukan pribadi manusia. Subhanallah. Yang kedua, puasa itu sifatnya pribadi antara Allah dan hambanya. Karena ini adalah ibadah niat, nilai-nilai puasa itu tidak terlihat di mata manusia. Hanya Allah yang tahu nilai puasa masing-masing seseorang mukmin. Maksudnya itu, puasa karena berupa ibadah niat, jadi saat seorang mukmin berpuasa, nilai-nilainya itu berbeda dilihat dari keikhlasan, niat, khusyuan, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya Allah yang bisa menilai puasa, dan Allah juga menilai puasa secara langsung sesuai dari hadis yang telah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, sekali lagi, puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa dimasuki niat musyrik. Yang sudah saya tadi sebutkan, niat musyrik itu niat beribadah tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat beribadah karena sesuatu yang lain. Mengapa? Coba kita renungkan dulu. Kira-kira saat kita puasa, apa yang menghentikan kita dari mencuil makanan atau meneguk sedikit minuman diam-diam? Misal tidak ada orang di rumah gitu. Misal kita sendiri, tidak ada yang melihat,
Tidak ada yang tahu apa yang menghentikan kita dari membatalkan puasa secara sengaja. Kira-kira jawabannya teman-teman sekalian sudah tahu. Kita rasanya sayang gitu kalau kita membatalkan ibadah yang telah kita usahakan dan kita sia-siakan begitu saja hanya karena momen kecil kita ingin menghilangkan rasa lapar atau rasa haus kita sementara. Kira-kira itulah menurut saya pelajaran sesungguhnya dari ibadah puasa ini. Karena dalam ibadah puasa ini kita secara tak sadar melakukan suatu ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala murni. Tidak ada niat untuk karena sesuatu yang lain. Menurut saya niat suci ini harus kita implementasikan ke ibadah-ibadah lainnya. Sehingga ibadah-ibadah lainnya pun kita bisa mendapat pahalanya murni dan kita tidak menyia-nyiakan perbuatan itu dan dapat ganjarannya bukan pahala. Sungguhnya Allah itu maha adil. Jadi jika kita melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu ibadah, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya sesuatu yang dia inginkan itu, yang dia ingin wujudkan. Misalnya seorang dia ingin sholat, misalnya untuk biar dia dilihat sebagai anak yang soleh atau anak yang alim, biar dia dihormati di lingkungannya. Allah akan memberikan itu, dia akan menjadi anak yang alim, dilihat sebagai anak yang alim, anak yang dihormati di lingkungannya, tetapi demi Allah di akhirat dia tidak akan dapat pahala Allah karena ganjarannya sudah diberikan kepada Allah dan dia tidak punya apa-apa di hadapan Allah saat di akhirat nanti. Sungguhnya walaupun terlihat sepele, niat ini sangatlah penting untuk semua ibadah fardu. Maka dari itu, marilah kita mengambil pelajaran dari ibadah puasa ini sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan niat yang suci, niat yang murni seperti kita melakukan puasa ini. Akhir kata dari saya, sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.